Sedari dulu, saya tuh cukup bingung sama cooler yang punya satu tower, tapi dia fan-nya ada dua. Kayak contohnya, Thermalright Assassin X 120 SE Plus ini. Yah, namanya panjang banget ya. Sebenarnya, seri ini merupakan seri Assassin X 120 biasa yang ada plus-plusnya, alias fan-nya ditambahin satu. Dalam paket pembelian, kita dapat bracket yang lengkap banget. Dan bracket dari Thermalright ini saya suka banget karena pemasangan Intel maupun AMD itu sama-sama pakai besi yang sama. Selain itu, ini dia Thermapastanya yang modelnya itu bukan saus ya sob. Walaupun masih kategori cooler budget, tapi Thermalright nggak pelit soal Thermapastanya. Daisuki. Lalu ada manual book. Disusul dengan dua fan yang tipenya sama tapi beda model. Satu fan-nya ini adalah model reverse, dia punya kabel DC chain antara male dan female. Fan yang ini adalah fan tambahan di seri Plus, jadi fan ini tuh nyantol di sisi satunya ya. Build quality-nya sih sama persis ya dengan yang satunya. Udah bagus banget di harganya. Dan fan yang ini yang satunya lagi tuh adalah fan standar yang dipakai juga di seri non Plus. Jadi nanti sistem pemasangan kedua fan ini jangan sampai salah ya sob. Fan yang ada kabel DC chain-nya itu ditaruh di sebelah kiri. Lalu yang nggak ada DC chain-nya itu di sebelah kanan. Atau lebih mudahnya lagi, bagian yang ada tangkai atau batangnya ini nih ya, hadapin aja ke heatsinknya. Jadi saling menghadap gitu antara fan kiri dan juga kanan. Yang reverse sebelah kiri, yang forward sebelah kanan. Lanjut lagi, ada heatsinknya itu sendiri, yang mana ini sama persis kayak yang versi non plusnya ya, mulai dari build quality, bobot, sampai dimensi, semuanya sama. Balik ke hal yang saya bahas di awal video, apakah cooler yang punya dua fan satu heatsink gini benar-benar bagus daripada cooler yang cuma pakai satu fan aja? Karena kan kalau secara awam kita mikir, makin banyak fan yang dipakai, maka akan semakin adem komponen kita ya. Itu pun berlaku pada pendinginan prosesor. Padahal biasanya cooler yang pakai dua fan itu dia punya dual tower juga. Nggak cuma satu tower kayak gini. Tapi cooler ini towernya satu, tapi kok fan-nya malah dua? Buat ngejawab hal itu, mari kita tes aja langsung. Sekalian kita intip performa cooler 300 ribuan ini. Apakah cukup memuaskan? Berikut spesifikasi yang saya gunakan. Pengujiannya standar aja sob, seperti biasanya. Stress test looping 10 menit di Cinebench R23. Pada posisi dual fan, mode default, kita bisa dapat skor di 12.266 poin. Skor yang standar aja. Untuk suhu maksimal yang dicapai itu ada di 70,4 derajat. Wah, ini dingin banget sih, asli. Masih ada di angka 70-an loh sob. Padahal saya expect tuh ada di kisaran 75 atau mepet-mepet 80 lah. Tapi ternyata bagus juga nih cooler. Lalu seperti biasa juga, saya akan ubah ke mode OC tipis-tipis aja, 4,25 GHz all-core. Skornya tentu akan naik, begitu juga dengan suhunya. Maksimal suhu yang dicapai itu ada di 83,5 derajat. Bahkan masih ada di bawah 85 derajat. Ini benar-benar melampaui ekspektasi saya sih asli. Cooler 300 ribuan bisa segini performanya. Cakep emang. Untuk memenuhi rasa penasaran saya, maka saya coba untuk melepas satu fan pada cooler ini. Lalu saya tes looping lagi dengan mode default. Ternyata suhu yang dihasilkan emang beda sob. Tapi bedanya cuma 1 derajat aja lebih panas. Yaitu maksimalnya ada di 71,5 derajat Celcius. Sedangkan kalau dua fan tadi dapat maksimalnya di 70,4 derajat. Ternyata jawabannya ngaruh ya pakai dua fan. Walau nggak gitu banyak. Ini mah bahkan bisa dibilang nggak kerasa sih jatuhnya kalau cuma beda 1 derajat. Pada pengetesan gaming, cooler ini bisa jalan cukup stabil di sekitar 62 hingga 63 derajat Celcius. Jadi yang mau main game-game CPU bound berjam-jam nggak usah mikirin suhu karena masih adem ayam aja. Kesimpulannya, untuk cooler seharga 300.000 bahkan mungkin bisa lebih murah lagi ya dengan voucher. 250 ribuan mungkin ya. Harganya segitu sih udah cakep banget dapat cooler dengan performa seperti ini. Ya emang reputasi Thermalright soal cooler gak pernah ngecewain sih. Mulai dari build quality sampai real performance-nya.
Lalu untuk kasus dual fan-nya tadi, saya juga pernah dikasih tahu kalau dual fan itu akan berpengaruh pada ambience di casing. Airflow-nya akan lebih cepat kebuang, walau real-time performance-nya cuma berkurang 1 hingga 4 derajat aja pada prosesor. Tapi overall, itu tetap bagus untuk ambience casing. Emang masuk akal juga sih, panasnya jadi cepat kebuang. Tapi soal casing sendiri itu kan balik lagi ke teman-teman ya. Pakai casing yang modelnya apa, fan casingnya apa, airflow-nya juga bagaimana. Ya jadi lebih kompleks lah. Namun semua itu balik lagi ke teman-teman. Apakah butuh 2 fan? Atau cukup 1 fan aja? Karena bisa ngirit sekitar 50.000 untuk yang versi non plus alias 1 fan. Ayo, monggo dipilih aja. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian tentang cooler satu ini sob.